pengen nikah. Semua yang sedang nikah pengen jomblo, tau gak? Ya, makanya kita lihat sekarang banyak sekali yang cerai karena waktu udah nikah pengen jomblo, sementara semua yang jomblo pengen nikah. Nah, oleh sebab itu nih gereja harus benar-benar teriak tentang ini, ya. Harus banyak bicara tentang ini. Kita buka Alkitab kita, saya mau baca satu ayat untuk pendahuluan dulu. Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat 1. Satu saja. Amsal 14 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Waktu saya baca ini, wah benar-benar ini perempuan ini ras terkuat di dunia, ya. Dia bisa membangun, tapi dia bisa merumpuhkan dengan tangannya sendiri, ya. Mentang-mentang yang tulis cowok, ya, dia himbau karena memang di mana-mana itu perempuan ini sangat menentukan, ya. Jadi para jomblo jangan cuma lihat dari wajahnya saja, ya kan? Semakin cantik itu semakin senyumnya lebar, tau nggak? Ngomongnya semakin banyak, ya. Setiap hari ada belasan ribu, puluhan ribu kata yang harus dikeluarkan, ya. Jadi harus hati-hati, nggak bisa dilihat dari kecantikan saja. Nah, saudara, hidup ini kan selalu ada pilihan, iya kan? Ya. Setiap hari kita ketika sudah berkeluarga atau mempersiapkan diri dalam keluarga, membangun rumah tangga dan sebagainya, dalam kehidupan entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu anak, entah itu orang tua, pokoknya siapapun dia dalam keluarga pilihannya cuma dua, jalan sempit atau jalan lebar, neraka atau surga, membangun atau merubuhkan. Semua orang yang menikah itu tujuannya ingin bahagia, ya nggak? Sampai sini yang mau menikah tujuannya supaya perang dunia ketiga, nggak ada yang mau begitu. Semuanya orang menikah itu karena pengen disayang, pengen bahagia, pengen ada teman hidup, ya, teman cerita, teman berbagi. Orang pengen tuh ada seseorang menyayangi dia dengan sungguh-sungguh. Pengen hidup ini yang singkat ini kita mau bahagia selama-lamanya. Tetapi orang tergantung pada yang menjalani, ya. Biasa rumah tangga tuh indah pada awal-awalnya, tapi belum tentu ketika menjalaninya. Ketika ada banyak air mata, tantangan, persoalan di dalamnya sana. Jadi menikah itu bukan cuma euforia di hari hanya. Orang persiapan habis-habisan, habis budget, habis kekuatan, habis tenaga, habis segala-galanya. Tetapi lepas itu, perjuangan setelah itu yang menentukan. Kamu mau bawa ke surga apa ke neraka? Kamu mau jadi keluarga ilahi atau kamu sama dengan tetanggamu, dengan orang-orang lain di sekitar? Kamu mau biasa-biasa saja atau luar biasa jadi teladan? Ya, semua bergantung kembali ke orangnya. Terlepas dia perempuan atau laki-laki, ya, firman ini untuk semua, untuk universal, ya, bukan saja untuk perempuan, ya. Jadi Bapak Steve jangan dalam hati kan gue ini baca, terus sembari obat, terus sembari belajar, gitu ya. Perempuan tuh membangun atau juga dia meruntuhkan, semua turut andil yang besar, ya. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, hai suami-suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai anak-anak kasihilah orang tuamu dan tunduk dan hormati mereka, hai orang tua sayangilah anak-anakmu, kasihilah mereka, sayang, hormati, peliharalah mereka dengan luar biasa. Ada timbang balik, semua orang dalam keluarga harus ada peranannya, semua harus memainkan peranannya. Dan ketika semua memainkan peranannya dengan baik, yang tujuannya membangun, maka rumah tangga ini pasti akan harmonis. Dan kalau kita lihat sekarang sedang tren ini kawin cerai, ya. Kita suka lihat di artis-artis, ya. Lalu karena artis itu hidupnya terbuka untuk umum, bisa dilihat banyak orang, tapi sebenarnya ini lagi terjadi di semua lini, ya. Dan saudara pikir hanya di kehidupan artis? Tidak, di dalam gereja sedang banyak-banyaknya, ya. Pelayan juga sedang banyak-banyaknya minta cerai, dan bahkan gembala pun ada yang bercerai. Ya, bagaimana? Kalau gembala bercerai, bagaimana jemaat? Bagaimana selanjutnya? Kalau pelayan bercerai, bagaimana pelayanan? Bagaimana selanjutnya?
Sementara rata-rata manusia, dia masuk gereja, patokan matanya dia lihat pelayan dan dia lihat gembala. Jadi ketika pelayan salah, gembala salah, kacau balaulah umatnya. Ya, kita adalah garam dan terang. Minggu depan nanti Kakak Abner sampaikan tentang itu, ya. Lalu banyak juga saya lihat sekarang trennya, ya. Anak-anak gembala, ya. Anak-anak hamba Tuhan juga sekarang lagi banyak yang liar, ya. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, ini bukan baru terjadi sekarang, sudah dari dulu. Kalau baca dalam firman Tuhan Perjanjian Lama banyak sekali contohnya, ya. Imam Eli, anak-anaknya kacau balau semua, padahal hari-harinya hidup di bait Allah, ya. Semua Israel datang persembahkan persembahan mereka dengan kesungguhan, karena pada saat itu orang yang memberi persembahan semuanya harus benar-benar kudus. Mereka datang beri persembahan itu untuk menguduskan dirinya. Jadi segala sesuatu harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Tetapi ketika umat berusaha dan sungguh-sungguh berikan yang terbaik, orang yang nyambut persembahan itu malah gak benar, ya. Mulai dari dalam rumah Tuhan banyak kerusakan-kerusakan dalam pelayanan. Karena apa terjadi? Mulai dari keluarga gak benar. Kalau keluarga hamba Tuhan udah gak benar, apa yang bisa kita harapkan dari keluarga jemaat, keluarga Kristen secara umum? Maka tujuan Allah menjadikan keluarga ilahi dalam hidup kita semua akan kacau balau. Kita lihat Raja Daud, kurang jago apa nyembah? Kurang hikmat apa pimpin satu negara? Oh, keren. Bijaksana sekali, tapi apa? Anak-anaknya kacau balau. Jadi dia jadi sosok raja yang keren, tapi gak jadi sosok papa yang keren. Jadi anaknya yang satu perkosa anaknya yang lain. Anaknya yang satu pengen menduduki kerajaannya, akhirnya kudeta. Anak yang satu merancang yang jahat, dan semuanya kacau balau. Bahkan satu anaknya memperkosa semua istri-istri Daud. Kalau gak jaga benar. Jadi sebenarnya mau menghancurkan kekristenan itu gak usah bakar gereja, men. Bakar 1 tunggu 1000. Apalagi GBI, ya kan? Rintis terus. Kita harus cari jiwa terus, pos PI terus, bangun terus di mana-mana. Bila perlu 1 daerah ruko ada 10 ruko, bila perlu 3-nya GBI. Di ujung, tengah, ujungnya lagi. Karena itu, Tapi saudara, sebenarnya menghancurkan gereja dimulai dari hancurin aja keluarga. Keluarga hancur, gereja sedang hancur. Walaupun kita tidak banyak jiwanya, anggota jemaatnya, tapi kalau kita yang seberapa ini, hidup rumah tangganya semuanya manis, anak-anak mudanya sudah terlatih sejak muda mempersiapkan diri dengan luar biasa. Saya berdoa supaya semuanya juga membangun rumah tangga dengan luar biasa. Saya juga menikah di usia yang masih sangat muda. Sekarang pernikahan kami sudah di jalan tahun ke-18, tapi kami berbahagia dan luar biasa, ya. Dan saya rindu menularkan itu bagi semua anak-anak dalam gembalaan saya, supaya semua juga bahagia. Kita mau jadi teladan, ya. Kita mau hidup kita mau bilang, gak usah contoh di mana-mana. Kalau kita ketemu orang, kita suruh dia baca dari Kejadian sampai Wahyu, gak mau dia baca. Tapi kita bilang, lihatlah hidupku. Keren kan? Kalau begitu mau cepat, gampang. Tapi kalau kita bilang bacalah Wahyu itu, dia gak mau. Susah. Ini aja masih susah kirim-kirim ayat, ya kan? Apalagi jiwa baru kita suruh dia baca Kejadian sampai Wahyu, gak mau. Tapi kalau kita suruh contohilah saya rasa itu sangat keren. Makanya kita suratan Kristus yang terbuka siap dibaca semua orang. Amin. Jadi kita rindu keluarga kita bahagia. Amin. Aminnya kurang mantap. Amin. Amin. Yang masih jomblo, gak apa-apa, persiapkan diri supaya nanti kamu juga bahagia. Ya, supaya kita lihat satu sesi, ya. Nanti waktu konseling sudah lewat materi pertama. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi keluarga bahagia, keluarga harmonis? Yang pertama, harus saling mengasihi. Ulangan pasal 6 ayat 5. Saya baca, ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dasar keluarga Kristen adalah Allah. Apapun peranan yang kau mainkan dalam keluarga rumah tanggamu, inti dari keluarga itu nomor satu adalah Allah di atas segala-galanya. Kita gak bisa sayang suami kita lebih sayang suami daripada sayang Tuhan, gak bisa. Apapun itu kasih sayang, perhatian, semua nomor satu adalah Tuhan. Apapun dalam rumah tangga keluarga, nomor satu adalah Tuhan. Jadi kita dan seisi rumah kita harusnya datang menyembah Tuhan. Tanda kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah duduk di posisi yang pas dalam rumah tangga, pasti bahagia. Amin. Nomor satu harus saling mengasihi. Kasih pertama itu kepada Tuhan, baru kalau kita sayang Tuhan dengan benar, baru bisa sayang pasangan dengan benar. Kalau rumah tangga itu didasarkan pada kasih kepada Allah, kasih agape, itu bukan kasih eros. Kalau kasih eros, lihat betisnya udah keren, jatuh cinta. Tapi ini kasih yang lain, bisa bahaya. Kita yang mau menikah, yang masih jomblo, nggak bisa memberikan satu penilaian hanya berdasarkan fisik. Karena fisik bisa berubah. Amin. Ya, yang lain juga bisa bilang cintailah dia karena Allah. Kita juga begitu, ya kan? Kalau dasar kasih kita menyayanginya, dasarnya dari kasih Allah, saya percaya pasti akan baik-baik saja. Sebab ketika kita berumah tangga semuanya akan berubah. Kau tahu selamanya itu kan lama, ya kan? Waktu pertama sedang menggebu-gebu luar biasa karena dia masih manis, ya. Karena badannya tuh loh masih langsing, ya enggak. Waktu kita menikah kan Ibu Heni, Ibu Eda, semua tuh masih mantap sekali. Masih ada foto-fotonya. Tapi setelah itu, jadi kalau cinta hanya berdasarkan kita lihat sesaat begini, ya, persis dia berubah. Yang tadinya di tempat tidur, aduh lihatnya manis. Tapi ketika besok-besok keadaan fisiknya berubah, bangun tidur, sepertinya saya tidur dengan singa semalam, kan? Bangun tidur, wah berbeda, bisa berubah segala sesuatu. Jadi tidak bisa didasarkan oleh apapun selain daripada kasih Allah. Harus kau cinta dia dengan benar, kau sayang dia dengan benar, seperti Tuhan mengasihimu dan kau mengasihi Tuhan. Saya percaya hubungan ini akan indah. Amin. Ya, landaskan kasih agape yang tidak akan pernah berubah walaupun semua berubah. Kalau kita sayang dia hanya karena dia kaya, besok lusa dia bangkrut gimana? Iya kan? Kita kan nggak tahu ya. Kita sayang dia karena dia punya segala-galanya, besok ketabrak dan dia mati gimana? Segala-galanya diambil, bisa bahaya. Ya? Tiba-tiba kamunya nggak dapat warisan. Ada loh yang menikah nggak apa-apa dia tua. Ya, yang penting warisannya banyak. Kita kejar warisannya. Ini karena sama kakek-kakek yang udah sekarang, ya nggak apa-apa maju, ya. Besok innalillahi kita menangkan dia punya warisan, nggak bisa begitu. Tidak semudah itu. Semakin kau sumpah dia mau cepat mati, dia semakin umur panjang. Jadi jangan lihat kakek-kakek dan kau pikir sudah kita nikah saja, besok lusa dia akan mati dan kita akan bahagia. Oh, dia hidup lebih panjang nanti dari kamu. Ya. Jadi saudara, dasar pernikahan Kristen seharusnya karena kita mengasihi Allah, ya. Dan karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kita mengasihi pasangan kita, maka apapun yang terjadi, kasih Allah ke kita tidak pernah berubah. Ya, ketika segalanya berubah, kondisi keuangan kita berubah, wajah kita berubah, segala berubah, Tuhan tidak pernah melihat apapun. Dia tidak pandang rupa, tidak pandang harta, tidak pandang apapun. Engkau sedang baik, engkau sedang jahat. Ketika engkau datang dengan penyesalan, dengan segala dosa-dosamu, engkau berlutut dan katakan aku berdosa Tuhan. Disitulah dia mengalirkan pengampunan. Itu yang kita rasakan setiap minggu pertama. Kita perlu melakukan perjamuan kudus supaya kita ingat betapa kasihnya besar bagi kita. Dan ketika kita masuk dalam rumah tangga, ketika banyak pengorbanan harus kita lakukan, ketika banyak bayar harga di sana, ketika pasangan kita menjadi tidak seperti yang kita inginkan, kita ingat di sini sebagaimana Tuhan mengasihi kita dalam perjamuan kudus yang kita lakukan setiap tahun bulan. Di situ kita juga harus rekonsiliasi setiap hari, harus bisa berikan pengampunan,
harus bisa mengasihinya tanpa batas apapun itu. Amin. Ya, saling menyayangi. Kalau sudah berkurang, Jeden itu mengukur semua dari persen. Jadi kalau saya suapin Jeden, udah kenyang belum? Dia bilang, mami kira-kira masih 80%, kurang 20 lagi. Gitu ya. Jadi kalau cintamu sekarang udah 80%, naikkan lagi 20%, tambahkan hari ini ya. Sudah diinfus, dicas 20% masuk nih ya. Di ibadah ini poin pertama ya. Pulang harus saling mengasihi lagi. Amin. Ya, walaupun lihat dia suka ribut nggak apa-apa. Yang keribut-keribut itu yang manis itu. Ya, harus saling mengasihi. Apapun kondisi berubah, tetap kita sayang, kita kasih. Ya. Yang kedua, cara supaya kita bisa semakin harmonis dalam keluarga kita, komunikasi. Ya. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, komunikasi harus jujur. Kalau mau bahagia, hidup harmonis. Nomor 1, harus suka bicara jujur apa adanya. Keluarga yang tidak ada kejujuran, ya, komunikasinya nggak benar, nggak bagus. Kita lihat tuh banyak contoh. Ya, sebenarnya bukan masalah harta, bukan masalah apa, tapi karena merasa sendiri, sepi dalam hidup, padahal ada pasangan. Ya, karena apa? Nggak ada yang diajak cerita. Waktu istri lagi curhat karena tuntutan berapa puluh ribu kata dalam sehari harus keluar, suami cuma scroll, ya, udah cerita panjang lebar. Dengar nggak saya? Lalu, padahal dia lagi lalu karena lihat Facebook, ya, nggak tahu dia ngomong apa. Coba tanya lagi, nggak tahu pasti ngomong apa. Nah, kadang hal-hal seperti ini menimbulkan huru hara, gitu ya, karena merasa tidak didengar, merasa sepi, padahal ada pasangan. Nah, saudara, di sini dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan komunikasi yang baik, ya. Kalau komunikasi nggak baik, karena orang tuh kita nggak bisa tahu isi hatimu. Jadi kalau dalam pelayanan pun begitu, ya. Kalau Miss Devi lagi merasa Ibu Heni kayaknya lagi begini, kan tinggal ngomong, karena saya nggak tahu isi hatinya, ya. Karena saya bukan cenayang, meskipun ada sedikit-sedikit, ada kepekaan tertentu, ya. Tapi saya nggak bisa langsung tahu dengan sekilas semua hati semua, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu harus diungkapkan. Jadi ketika suami datang dan istri cemberut, kan dia nggak tahu nih, ya. Tapi karena dia berpikirnya dengan pikiran aja, udah nggak apa-apa, mungkin dia lagi apa, kayak lagi BMS atau lagi apa, ya udahlah nggak apa-apa, dikit lagi baik kok, ya. Nah, ini bisa bahaya, tidak ada komunikasi, ya. Dan akhirnya malamnya tidur pantat-pantatan, ya. Satu balik ke kanan, satu balik ke kiri, ya. Besok lagi bisa bahaya, ya. Makin hari makin panjang, makin lama makin sepi. Saya mau bilang, orang mau berbahagia, mau harmonis rumah tangganya, ngomong. Kau nggak suka makan pete, bilang, Mak, nggak usah masak pete besok ya. Nah, saya nggak suka, ya. Nanti dia udah masak dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Kau datang kasih dia mie goreng. Kalau bikin mie goreng dong, nah kan? Dia naik tanduk dong. Udah masak, udah ini nggak hargai. Mulai dari besok setiap hari nih. Indomie selera aku, ya. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis berbeda-beda, ya, nggak mau lagi masak. Padahal tinggal bilang, aku nggak bisa makan pete ya. Seperti Ibu Heni, nggak bisa makan seafood selain ikan, ya. Jadi segala cumi dan lain sebagainya, Ibu Heni alergi. Jadi kasihan Bapak Steve, 18 tahun dia nggak makan cumi. Ada mau traktir dia boleh. Tapi kalau berharap makan di rumah nggak bisa, karena Ibu Heni nggak bisa nyicip, ya, nggak bisa masak, asal sedikit aja langsung alergi. Tinggal kita ngomong, apapun itu harus dibicarakan, harus terbuka. Jangan kita pikir sudahlah, berbohong demi kebaikan, tidak ada satupun kebohongan demi kebaikan. Yang bohong putih dan bohong merah nggak ada, yang ada cuma bohong putih dan bohong merah, ya kan? Jangan kita sembunyi, udah nggak apa-apa, kita diam aja, kita nggak bilang hari ini teman kantor ngajak pulang bareng, udahlah nggak apa-apa kan searah, ya kan? Dan pulang nggak cerita, ya biasa aja kan, cuma kasih tumpangan. Karena dia tahu kita searah, maka setiap hari pulangnya bareng, kan bisa bahaya, ya kan?
Ya, jadi Bu Eni sampai bikin video untuk ingatin semua orang. Apa-apa, perhatikan ya, even di gereja, even lagi khotbah begini juga harus semua sebab bicara yang baik, yang benar saja, yang membangun, yang apa. Sebab bisa dipotong-potong, diplesetin, di mana-mana selalu ada kamera yang selalu on. Salah sedikit kau viral masuk lambe, habis riwayatmu. Ya kan? Tiba-tiba ada yang, wah, pasti ini lagi jalan tuh. Cekrek lah dia kirim ke Ibu Heni. Oh nggak apa-apa. Besok lagi ada yang kirim lagi, ha? Sudah 2 hari berturut-turut bersama-sama nih, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai marah. Kalau marah langsung bilang masih mending. Tapi kalau marah dan dipendam, bisa terjadi sesuatu yang lain. Jadi supaya mau bahagia harus buka mulut, bicara, sampaikan isi hatimu. Amin. Ceritakan keluh kesahmu. Sebelum tidur malam, cerita apa yang terjadi sepanjang hari, ya kan, Kak Abner? Cerita supaya dengan begitu pasangan kita, anak-anak kita dengarkanlah, ya. Saya sekarang lagi benar-benar diuji untuk mendengarkan gender, ya, karena dia kecil-kecil begini sudah tahu berargumen. Pokoknya mami juga harus dengar ini punya saya, ya. Tadi sebelum ke gereja saya bilang sesuatu begitu dan dia bilang, mami kenapa sih suka melawan saya? Setiap saya bilang ini, mami punya yang lain begini. Ya, mami selalu melawan saya, katanya gitu ya. Dia anak kecil juga sudah butuh didengar. Nah ini ya, kebutuhan untuk didengar ini ada di dalam semua rumah tangga. Jadi kalau mau bahagia, jadilah pendengar yang baik. Ya, komunikasilah dengan baik. Saya percaya pasti aman kalau komunikasi lancar. Yang ketiga, ya, oh ya, sebelum masuk di ketiga, saya tambahin sedikit di poin 2 itu. Kalau pasangan kita sedang curhat sesuatu, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita langsung hakimi atau anak kita, kalau kita dengar dia cerita dibully atau apa, banyak anak-anak yang dibully di sekolah habis-habisan sampai mati, dibunuh dan lain sebagainya. Karena apa? Rumah tangga tidak kondusif untuk jadi tempat mereka cerita. Orang tua terlalu sibuk, pasangan terlalu sibuk, atau sekali cerita langsung tanduk keluar. Apa? Tadi kamu bilang apa? Oh, berani-beraninya. Besok lusa dia takut untuk mau cerita. Jadi ketika mau cerita gak bisa. Dia udah bangun tembok, dia udah tahu. Kalau saya cerita begini, istri ngambek seminggu. Bagaimana saya bisa cerita? Ketika keluarga jadi tempat yang tidak kondusif untuk kita bicara, komunikasi rusak, pasti rusak. Keharmonisan rusak dan lama-lama bisa bahaya. Ya. Jadi pastikan kita bisa menjadi tempat cerita yang baik. Ketika orang cerita, pasangan cerita, anak-anak cerita, coba jadi pendengar yang baik. Responlah dengan baik, dengan bijaksana. Oke? Jangan menghakimi. Baik, yang ketiga, supaya keluarga harmonis kita harus mampu untuk saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Tidak ada keluarga yang sempurna tanpa konflik dan masalah pasti sering akan terjadi setiap hari. Dibutuhkan hati yang kuat untuk bisa mengampuni. Amin. Amin. Waktu Tuhan ciptakan rumah tangga keluarga pertama kali Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan Adam. Lalu dia mau ciptakan Hawa, dia nggak cari tanah lain lalu bikin Hawa begitu saja. Tapi saudara tahu, pengorbanan pertama dimulai dari Tuhan membius itu. Tuhan tuh dokter pertama ya, melakukan tindakan operasi di dunia. Adam tuh sudah hidup loh, sudah utuh. Sudah laki-laki hidup utuh, selesai diciptakan. Ya. Lalu sekarang udah jadi daging benar seperti begini. Lalu mau diambil satu rusuknya untuk diciptakan perempuan. Jadi dia dibuat tertidur, kata firman Tuhan. Dibius pertama kali. Untuk relakan bagian dari tubuhnya menjadi dasar bagi jodohnya. Ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada pengorbanan. Iya kan? Amin.
Ya, dia korbankan bagian dari dirinya. Jadi lihat pasangan kita ketika ada konflik, ketika ada banyak perkara yang sedang terjadi, saya mau bilang harus saling mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, bisa dengan besar hati mengampuni dia hari ini, dia juga akan berbesar hati mengampuni engkau besok hari. Amin. Pengampunan itu tidak ada yang gampang. Dan saudara tahu orang yang punya potensi paling besar untuk bikin kita kecewa dan marah dan sakit hati. Dan sakit hati itu paling dalam adalah orang paling dekat dengan kita. Kalau tetangga bikin kita marah gak masalah, gak terlalu dalam di hati. Tapi kalau orang yang kau tidur bangun makan dengan dia setiap hari, dan ketika dia melakukan sesuatu, dia selingkuh, dia menyakiti hatimu, dia kerjakan sesuatu, dia maling, dia korupsi, dia gelapkan uang, atau dia bikin apa-apa yang kau tidak suka, kau akan kecewa dalam sekali. Atau dia berpihak ke keluarganya, atau dia fitnah kamu ke orang lain, itu akan bikin sakit setengah mati. Tapi saudara, kita adalah orang percaya anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Makanya dasar keluarga Kristen mengasihi nomor 1. Orang yang sudah mengasihi baru dia bisa mengampuni. Amin. Saudara mungkin kalau ngomong begini masih ketawa ketiwi. Kalau saudara mengalami di rumah, contoh bapakmu pergi tinggalkan kamu, kamu hidup misalnya cuma dengan mama, dia tidak bertanggung jawab, dia buat kalian hidup berdua sendiri misalnya. Susah payah mama untuk membangun, untuk menolong, untuk membesarkan dan lain sebagainya. Pasti anak-anak broken, anak-anak yang seperti begini bertumbuh dalam kehidupan keluarga yang pincang. Dan kita khotbah begini gampang, tapi ini luar biasa bagi keluarga-keluarga broken. Untuk mau mengampuni itu tidak segampang kita bicara begini. Ya. Ketika mendengar istri yang baru saja ketahui kalau suaminya lagi selingkuh, dengar khotbah kayak begini rasanya gimana? Gak segampang itu mengampuni. Apalagi orang bilang kalau selingkuh itu seperti udah ikatan. Ya, saudara tahu jangan coba-coba selingkuh ya. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan perempuan, laki-laki itu meninggalkan keluarganya dan menjadi satu, maka kedua-duanya sudah menjadi satu. Jadi satu dalam segala sesuatu. Ketika kau sudah tidur dengan dia, maka tubuh, jiwa, rohmu semuanya menjadi satu. Lalu kalau keluar kau bertidur dengan orang lain di luar sana, kau menjadi satu dengan roh yang jahat di luar sana. Lalu kau pulang bawa roh jahat itu ke dalam rumah, semuanya akan kacau. Lalu bagaimana pasangan yang sudah terluka itu? Tidak, mengampuni mungkin bisa gampang, tapi melupakan itu soal proses seumur hidup. Kesalahan kecil bisa dilupakan dengan gampang, tapi kalau kesalahan itu dalam dan fatal, mungkin bisa senyum. Alkitab berkata di dalam tertawa pun hati bisa merana. Mungkin bisa senyum, tapi dalam hati siapa yang tahu? Iya kan? Orang percaya harus bisa saling mengampuni. Ya, coba tunduk kepala sebentar. Kakak Amel maju cepat-cepat. Ini belum selesai firman ya. Tunduk kepala sejenak. Pikirkan siapa yang paling sedang mencahatimu. Siapa yang paling sedang jahat sekali dalam hidup ini. Yang meninggalkanmu. Mungkin dia mengkhianati. Mungkin dia menyakiti. Mungkin kau taruh kepercayaan besar. Mungkin disitulah kau punya harapan, tapi jadi tidak seperti harapanmu. Secara manusiawi gak mau untuk ngampunin, tapi saudara harus bisa mengampuni. Saya kasih contoh saudara sambil saudara pikirkan orangnya. Lihat ya, kalau saya marah seseorang lalu saya mau bawa dia begini, ini beban dalam hidup saya. Kalau kau gak bisa ngampunin, kau akan bawa beban ini terus. Benar? Ya. Semakin kau marah, kau ambil lagi. Saya gak pegang mikrofon, jadi saya gak bisa bawa dua. Semakin kau marah, semakin terluka, semakin banyak berat beban. Jangan bawa semuanya itu terlalu susah. Saya kasih satu contoh.
niat aku mau bangun rumah tangga supaya kehilangan sosok papa ini terobati. Tapi karena kau memulai dengan dasar yang masih pincang, maka bisa saja kutuk itu masih mengalir turun mengikat. Maka akan terjadi hal yang sama dalam rumah tanggamu. Dan kau kecewa juga karena suami mungkin, istri mungkin tidak seperti yang kau inginkan. Kau punya anak-anak tapi mereka juga nakal, mereka tidak karu-karuan. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup dengan hati yang seperti ini? Tidak akan bisa. Maka orang-orang yang berjalan dengan hati yang sudah hancur begini, di mana saja tidak akan ada yang baik. Karena ada yang mereka simpan meskipun dia sudah melayani, dia sudah berusaha menyelubungi semua dengan hal-hal rohani supaya terkesan baik. Tapi kalau hati belum dipulihkan, masih berbentuk seperti ini. Semua masih banyak keretakan dengan masih belum bisa enjoy bahagia. Jadi kalau orang sentil bagian itu
apapun masa lalu yang pernah kami pikul, hari ini buatlah kami mengerti semua bagian dari proses Tuhan bagi kami, supaya hari ini kami punya hati yang besar. Dan kalau kami bisa berkata semuanya selesai, maka beban itu lepas dari hidup kami. Kalau itu sangat-sangat sakit, kami percaya bahkan pengampunan, bahkan penghakiman adalah milik-Mu, bukan bagian kami. Dan karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kesalahan kami, maka kami belajar mengampuni kesalahan keluarga kami. Entah itu mama kami, papa kami, adik kami, kakak kami, pasangan kami, suami atau istri, dan siapapun, kami melepaskan pengampunan. Terjadilah pengampunan, terjadilah pendamaian, terjadilah kelegaan, terjadilah kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara bisa duduk. Saya lanjutkan poin terakhir. Bagaimana caranya supaya keluarga kita bisa harmonis, bisa bahagia, quality time bersama. Sesibuk-sibuknya saudara harus punya waktu dengan suami, istri, dan anak, bahkan orang tua. Anak-anak yang merantau berdoa supaya ada berkat, Natal bisa pulang Natal dengan mama dan papa. Kalau uang gak cukup, dengan minimal seminggu sekali video call. Kalau nggak punya pulsa, bilang Ibu Hen, nanti Ibu Hen kasih pulsa. Ya. Harus video call orang tua, ya kan? Jangan nanti mau minta duit dulu, perlu uang, bertelepon, Bapak transfer ya. Bapak tahu lo kirim kemana? Jangan, ya. Telepon, sekedar tanya kabar. Apa kabar, Mama? Sudah makan kah belum? Ada sehat kah? Doakan, amin. Ya, waktu kita nggak banyak loh hidup di dunia ini. Harus quality time bersama. Saya mau bilang teman-teman bahwa karena hidup ini singkat dan kita memutuskan kita mau bahagia, maka setiap hari usahakanlah supaya bahagia. Amin. Makanya yang jomblo harus bahagia dulu. Menikah bukan supaya bahagia, menikah karena sudah bahagia. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, maka ketika ambil anak orang sudah aman. Tapi karena belum selesai dengan diri, masih banyak huru hara di dada, ambil anak orang, tambah lagi 2 huru hara, gak bisa bahagia. Oleh sebab itu, selesai dengan diri sendiri dulu, ya. Kalau sudah menikah, banyak quality time. Quality time terindah adalah hari Minggu suami istri anak harus datang ke gereja. Jangan suami saja yang duduk di gereja, atau biasa suami-suami suka pamalas, tukang pamalas datang ibadah. Di mana-mana di gereja-gereja dimanapun biasa ibu-ibu yang banyak. Nah, ibu-ibu itu pun harus tetap dengan suaminya. Kalau hanya ibu yang dengar firman, dia dengar, dia makin bertumbuh, dia makin luar biasa. Pulang sampai di rumah jomplang. Suami masih di bawah, masih belum mengerti banyak. Istri sudah tinggi di sini, sudah mengerti banyak. Ketika istri ngomong, suami akan bilang sok alim. Maka suami bilang gak usah lagi lu pergi gereja, karena setiap lu pulang lu selalu khotbahin gue. Nah, bisa bahaya. Karena apa? Kebincangan terjadi. Tapi kalau suami, istri, anak-anak sama-sama dengar firman, ada mesbah keluarga, duduk sama-sama berdoa, sama-sama renungkan firman, sama-sama bernyanyi, sama-sama, luar biasa. Kalau sama-sama ibadah, pulang ada mesbah keluarga, enggak istri saja yang solo tunggal terus waktu nyanyi. Karena apa? Laki dan anak gak tahu nyanyi. Tapi karena selalu bersama-sama, ketika nyanyi trio di situ, ya kan? Semua sama-sama menyanyi, wah indah. Kalau kita punya keluarga di kampung juga belum tobat juga misalnya, doakan. Dan kalau ada waktu pulang bersama mereka, pastikan kalau Natal, ya berdiri lalu berdoa. Berdoa di rumah. Pulang Natal bersama itu bukan cuma untuk makan-makan, bikin kue, cat rumah, beli baju baru. Ya, ada waktu untuk quality time bersama.
quality time bersama. Banyak waktu. Jadi sesibuk-sibuk apapun, Bapak Stepi sibuk sampai sudah capek, quality time bersama. Pulang kerja dia bilang, Ibu Heni mari kita ke Monas. Ulang tahun PNRI. Ya, walaupun sesak-sesakan, tapi kita bertiga bahagia. Itu quality time bersama. Kan susah dia mau ajak kita jalan-jalan kemana, kan dia kerja terus kan. Monas paling dekat. Mumpung ada orang banyak, hanya untuk lihat-lihat pesawat-pesawat terbang di atas, udah hati udah bahagia. Gak perlu mahal-mahal quality time, ya kan? Sekedar mau makan bakso sama-sama, atau kalau nggak ada bakso sudahlah pulang goreng tempe di rumah saja, duduk gelar tikar di depan, makan bersama-sama, minum kopi, cerita-cerita, itu sudah quality time bersama. Ya kan? Nanti kalau ada uang baru liburan, jalan keluar. Begitu. Kira bulan saja uang masuk cuma 3.000. Lihat sama, lihat keluarga yang bisa. Dia bisa main-main di sana ya. Itu juga perlu quality time bersama para pelayan, ya. Makanya setiap tahun kita retreat, ya, walaupun cuma di hotel, keren, ya, luar biasa. Tapi itu buat kita lebih suka, lebih saling sayang karena lebih dekat, lebih walaupun kita masih sederhana seperti ini, dan kita sangat saling sayang. Jadi Tante Ega supir tinggal HP ujung-ujung kasih sama, apalagi sudah ada Nicolin, tapi saya kaget karena Bu Ega bisa datang lagi untuk melayani dengan kita. Masa saya suruh untuk Bu Ega? Ya, kalau kita bersama, mau bahagia, mau harmonis, ya. Nah, waktu pulang lihat pasangan kita, lihat mama papa kita, anak kita, dengar. Karena waktu kita nggak banyak di dunia ini, pastikan sesingkat waktu ini